Akbar, Allahu 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 Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sholatan taftahu biha abwabar ridha wa taysir, wa tughliqu anna abwabasy syarri wa ta'sir, wa takunu lana waliyan anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana dzu sa'atin falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Wa qala fi hadisin akhar, azimu duhayakum fa innahu 'alas sirati matayakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat pendek, sangat singkat. Rasul menyatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran 60-70, sangat pendek, sangat singkat. Jangan diperpendek lagi hidup ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya, apalagi diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita berbuat, nanti pada akhirnya akan diaudit, dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khairun, jika lo baik dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syarrun fa syarrun, jika lo jelek jangan salahkan Allah. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu jadilah seorang muslim yang bermanfaat bagi orang yang lain. Sebagai sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fa hum la yuftarun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mengatakan amanah, aku iman kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku percaya kepada Allah, fahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji? Tidak, ma'asyiral hadirin. Justru kita semakin beriman kepada Allah, semakin percaya kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang iman sungguh-sungguh, siapa yang iman bohongan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tapi yang perlu diingat, ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diberikan kepada
para nabi dan rasul. Nabi menyatakan asyadun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Fal amsal, kemudian selanjutnya. La yukallifullahu nafsan, jangan khawatir ma'asal hadirin. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu dalam hidup ini kita hanya diberitahu dua hal. Yang pertama sabar melaksanakan ujian itu. Yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang menyelesaikan semua permasalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Bersama kesulitan ada kemudahan. Sudah disebut Allah Subhanahu wa taala. Bukan ujiannya yang berat, tapi iman kita terlalu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita terlalu kecil. Oleh karena itu masalah hadirin, ayo kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kita selamat di dini, di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Masalah hadirin rahimakumullah, tidak terkecuali yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap masuk bulan Dzulhijjah, bulan besar, kita akan selalu mengingat dua sosok yang sangat luar biasa. Dialah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Masalah hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Nabi Ibrahim itu orang soleh, seorang nabi, seorang rasul, masuk kategori ulul azmi, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa demikian? Ini tidak serta-merta masalah hati rahimahullah. Paling tidak ada tiga alasan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah. Ini kita harus belajar masalah hati rahimahullah. Meskipun tidak bisa 100% seperti Nabi Ibrahim, kita ada usaha arah ke sana. Agar apa? Agar jiwa kita nanti bisa sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, menomorsatukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak nego, tidak saksi, tidak engkuk-engkuk, tidak. Ketika Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masalah hadir kontak dilaksanakan. Ini harus kita tiru. Contoh kecil, kalau kita ini ujiannya ringan-ringan, azan, tinggalkan saja kerjaan kita sholat. Kewajiban nomor satu kita dahulukan, menomorsatukan Allah, menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rahimahullah diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perintah. Banyak perintah yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Masalah hadirin, fa'atammahun, semua perintah Allah dilaksanakan dengan sempurna. Masalah hadirin rahimahullah. Yang pertama apa? Masalah hadirin rahimahullah, Nabi Ibrahim sejak karang taruna, sejak masih muda, sudah diperintahkan berdakwah kepada penguasa yang dolim, Namrud laknatullah alaih. Masalah hadirin sendirian, berdakwah sendirian di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala. Masalah hadirin rahimahullah, sampai pada akhir cerita dakwah dan Namrud, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam bara api. Ini resiko masalah hadirin rahimahullah. Kita berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala pasti ada rintangan. Tapi rintangan kita tidak terlalu berat dibanding rintangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyawa taruhannya masalah hadirin rahimahullah. Selesai dengan Namrud masalah hadirin rahimahullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Puluhan tahun tidak diberi anak, masalah hadirin. Puluhan tahun Nabi Rasul baru direalisasikan 25 tahun diberi anak yang sangat luar biasa. Fabasyarnahu bighulamin halim, kata Allah, aku beri kabar gembira kau Ibrahim dengan anak yang halim, yang sangat luar biasa, yang sangat bijaksana. Bukan Ishak yang kedua yang alim, yang pinter. Dari turunan Ishak ini sampai Israel itu yang keblinger. Masalah hadirin rahimahullah, lama tidak punya anak. Sebelumnya
disuruh khitan oleh Allah Subhanahu wa taala usia 80 tahun. Ketika diperintah khitan, enggak saksi langsung dia sendiri masuk hati 50, bayangkan. Saya itu pun punya anak. Punya anak baru merah. Berapa bulan baru merah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim as-salatu rahimahullah? Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, pondokkan anakmu dan istrimu di lembah tandus Baitul Haram. Tidak seperti sekarang masalah hadirin, dulu tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang tandus. Sampai Siti Sarah bertanya kepada suaminya, suamiku, apakah ini perintah Allah atau keinginanmu? Nabi Ibrahim menjawab, wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Oh, kalau ini perintah Allah, saya siap melaksanakan. Luar biasa masalah hadirin. Kenapa demikian? Karena berkeyakinan bahwa semua perintah Allah pasti ujung-ujungnya akan membawa kebaikan. Dan sebaliknya, semua larangan Allah pasti pada akhirnya membawa kemadharatan. Dilaksanakan masalah hati rahimakumullah. Rabbana ini askatu min dzurriyyati biwadin khairin jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan anakku dan istriku di lembah tandus tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan. Ini pondok masalah hati. Ini adalah dasar memondokkan anak. Tujuannya apa memondokkan anak itu masalah hati rahimakumullah? Rabbana liyuqimus shalah, supaya kenal Allah. Yang kedua, supaya lebih fokus ibadah dan mendalami ilmu. Yang ketiga, supaya mandiri anak ini masalah hati rahimakumullah, tidak mbok-mboken, dipondokkan saja. Tidak usah khawatir masalah hadirin. Santri nanti kalau lulus jadi apapun siap. Jadi pedagang siap, petani siap, pengusaha siap, wali kota siap, sampai presiden pun siap masalah hati rahimakumullah. Itulah santri masalah hati rahimakumullah. Kita harus yakin meniru Nabi Ibrahim memondokkan anak Ismail di tempat tandus. Siapa kiainya? Allah Subhanahu wa taala saat itu. Selesai itu masalah hati rahimakumullah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat masalah hadirin. Ketika Ismail usia kira-kira 8-9 tahunan, sudah biasa diajak mencari rumput dan sebagainya, bisa disuruh-suruh ke sana kemari. Allah memberikan perintah lagi yang paling berat dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, aufi nadroka, ya Ibrahim, aufi nadroka, ya Ibrahim, kata Allah dalam mimpinya, tepatilah janjimu 3 kali, tepatilah janjimu, tepatilah janjimu. Karena dulu masalah hadirin, Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang kaya raya, ternaknya luar biasa. Beliau pernah korban yang paling besar sepanjang sejarah, 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta, disembelih sendiri masalah hadirin rahimahullah. Akhirnya dia sumbar ini. Kecolongan Nabi Ibrahim, sumpah. Dia sumpah kepada Allah, wallahi demi Allah, sumpah aku nanti diberi anak dan diberitahu untuk disembelih, aku pasti akan menyembelih. Ini masalah hati rahimahullah, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Kita yakin Nabi Ibrahim bahwasanya semua perintah Allah pasti akhirnya membawa kebahagiaan. Dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim adalah ayah yang bijaksana, yang demokratis. Ya bunaya ini arobil manam ani atbahu kafandur magataro. Ya anakku, tadi malam aku mimpi. Dalam mimpi itu aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Coba bayangkan, anak kecil diberi perkataan seperti itu. Kalau anak sekarang mungkin sudah berontak masalah itu. Tapi apa jawabnya Nabi Ismail masalah hadirin? Ya abad if'al, wahai abah, kalau itu memang perintah Allah, if'al, laksanakan. Coba luar biasa. Kita tidak kaget Ismail jawab seperti itu masalah hati. Kenapa? Ibunya luar biasa, ayahnya luar biasa. Dan kita kalau ingin punya anak yang baik, jadilah orang tua ayah ibu yang luar biasa. Wis ganti wong tua. Ayo satu tirakati anak dewi-dewi. Jangan banyak tidur. Kalau malam bangun munajat, doakan kepada Allah anak-anak Anda sekalian. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakan kepada saya anak yang soleh yang baik. Dimintakan kepada Allah, tidak tidur saja masalah hati rahimakumullah. Yang kedua, diponsoi minimal ketika pas waktu diponsoi masalah hati. Kenapa? Karena kita ini bukan siapa-siapa, turunan Nabi bukan, turunan ulama bukan. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita bangun nasab yang baik dari kita sendiri. Artinya apa? Kita buat nasab yang baik dari kita sendiri, nasab yang solih dan solihah. Masalah hati rahimakumullah, singkat cerita, inilah semua amalia yang ada dalam bulan Dzulhijjah ini adalah kembali kepada nampak tilas perjuangan kehidupan sejarah
Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kalau kita ingin jadi orang yang baik dikenal sepanjang masa, jadilah orang yang baik, yang bermanfaat pada orang lain. Jangan jadi kalau jengking diwedeni wong ditakuti orang. Jadilah beras sesuatu waktu dibutuhkan oleh orang lain. Masalah hati rahimakumullah. Karena apa? Nanti ketika kita mati, kita akan dikenang oleh orang lain sepanjang hidup kita. Masalah hati rahimah yang kedua, Nabi Ibrahim dikenal Khalilullah adalah karena tawakalnya kepada Allah luar biasa. Nabi Ibrahim tidak pernah supek masalah rezeki. Toko sepi tidak supek, pekerjaan sepi tidak supek, tak kedukun, tidak masalah hati. Karena yakin semua yang berlaku ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Wis ditakar kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ada takarannya, masalah hati rahimah. Tidak perlu ke dukun dan sebagainya, tidak perlu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, malah minta pagi diambil. Itulah masalah hati rahimah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah adalah karena loman ini penting. Loman ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa taqarrub ila Allah. Paling cepat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang ahli wirid tapi bakhil. Ada orang ahli wirid tapi bakhil, lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang biasa-biasa tapi kok loman, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati rahimahullah. Demikianlah sedikit banyak bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah kita inspirasi, motivasi, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan untuk bisa meniru Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dan mudah-mudahan kita berikan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbesar kita mudah-mudahan sewaktu-waktu kita tanya Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti ya Allah izinkan kami masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.